Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang menghadapi orang tua bermasalah di hari tuanya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana orang tua itu bermasalah pada hari tuanya, dan itu sangat berpengaruh kepada hidup pernikahan dari anak atau anak-anaknya, Pak Paul. Kita sudah membicarakan ada 4 hal, dan kita akan masuk pada masalah yang berikutnya. Tapi sebelumnya mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat. Ada 4 yang kita akan bahas. Yang pertama adalah ada orang tua yang terus ingin mengendalikan hidup kita, anak-anaknya, bahkan sampai di usia lanjut. Jadi kalau mereka mau sesuatu, mereka mesti mendapatkannya. Mereka tidak bisa mendengar kata tidak dari kita, ya. Kita harus selalu meluruskan permintaan mereka. Yang kedua, ada orang tua yang kasar dan merendahkan kita, anak dan menantunya, karena kita tidak mencapai standar yang mereka tetapkan. Misalkan mereka berharap kita menjadi orang yang kaya, tapi kita enggak menjadi orang yang kaya. Mereka mengharapkan menantunya itu juga dari keluarga terhormat dan kaya, tapi ya enggak. Atau kita nggak bisa memberi kepada orang tua sebesar kakak atau adik kita. Nah, akhirnya orang tua itu enggak lagi rasa malu atau apa, langsung saja menegur kita, mempermalukan kita, mengatakan hal-hal yang merendahkan kita atau pasangan kita. Yang ketiga, ada orang tua yang memperalat anak sebagai sapi perahan belaka. Jadi mereka itu nggak memikirkan kepentingan anak, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Terpenting bagi mereka adalah anak memberikan uang. Jadi itu yang mereka fokuskan. Dan yang keempat, ada orang tua yang mengadu domba kita, suami istri, supaya hubungan kita retak. Ya, mungkin dari awalnya mereka nggak menyetujui pernikahan kita karena nggak suka dengan pasangan kita. Jadi ada aja yang mereka katakan menjelek-jelekan pasangan kita, menambah-nambahkanlah hal yang nggak dikatakan pasangan kita, supaya hubungan kita dengan pasangan retak. Ya, meskipun ini sebuah hal yang menyedihkan, kan harusnya kan mereka nggak begitu, ya. Kan kalau retak kita bisa bercerai, tapi mereka sungguh-sungguh tuh berharap kita retak dan cerai, sebab bagi mereka lebih baik kita cerai daripada mereka harus berhubungan dengan pasangan kita. Dan secara umum, Pak Paul, apa yang bisa dilakukan oleh anak yang menjadi, ya katakan, korban lah dari orang tua yang seperti ini, Pak? Kalau masih memungkinkan, kita harus berbicara kepada orang tua kita dan menyampaikan keberatan kita atau teguran kita. Kalau tidak memungkinkan, karena nanti berekor panjang, lebih memperburuk situasi, memperburuk hubungannya dengan menantu atau dengan pasangan kita, ya udah, lebih baik memang kita tutup telinga saja, tidak hiraukan. Yang penting kita dan pasangan ada saling pengertian bahwa kita menyayanginya, kita akan membelanya, dan kita percaya padanya. Meskipun orang tua kita adalah orang tua kita, tapi kita nggak berpihak pada yang salah, kita mau berpihak pada yang benar. Iya. Dan kita lanjutkan perbincangan ini, bentuk yang lain dari masalah orang tua di hari tuanya apa? Ada orang tua yang berpikir dan berbicara negatif, hanya melihat sisi buruk dan sukar melihat apalagi menghargai kebaikan orang, termasuk kita, anaknya atau menantunya, ya. Ya, ada orang tua yang selalu berpikir dan berkata negatif tentang segala sesuatu, termasuk orang, membuat kita tidak nyaman berada di dekat mereka, karena mereka itu jarang berkata baik tentang orang, sebab bagi mereka semua orang tidak benar, tidak baik, dan mereka selalu bisa melihat kekurangan orang, kejelekan orang, dan itu yang dijadikan bahan kritikan dan bahan omongan. Jika itulah kondisinya,
Ada kalanya kita perlu memberitahukan orang tua untuk tidak berbuat seperti itu. Tapi ya memang tidak selalu ya kita bisa melakukannya. Mereka sudah begitu terbiasa berkata dan berpikir negatif, jadi tidak mudah bagi mereka untuk berubah. Selain dari itu, oleh karena begitu terbiasa, maka jika tidak ada hal yang negatif, mereka benar-benar tidak tahu mesti bicara apa. Itu sebab mereka terus berpikir dan berkata negatif, karena tanpa itu mereka akan kehabisan bahan pembicaraan. Ya sebenarnya mereka ini sulit untuk berubah atau memang tidak mau berubah, Pak? Ya ujung-ujungnya memang tidak mau berubah, Pak Gunawan. Karena ya mereka ini udah terbiasa ya. Dan waktu mereka membicarakan kejelekan orang, mereka beranggap bahwa ya kami ini di pihak yang benar. Ya orang itu yang salah, orang ini yang punya masalah. Jadi ya mereka benar-benar nggak merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Tapi orang yang di sekitar mereka akan berasa bahwa aduh, nggak enak dekat dengan mereka. Karena selalu berkata buruk tentang orang atau tentang sebuah situasi. Misalnya mengunjungi sebuah pesta pernikahan ya. Kita kebetulan sama-sama pergi dengan orang tua kita. Pulang dari pesta pernikahan bukannya bicara yang bagusnya tentang pesta itu, tentang si mempelai dan sebagainya. Bicara yang buruk tentang pesta itu, tentang si mempelai. Jadi akhirnya kita memang nggak enak ya dekat dengan orang tua yang kok berpikir negatif, berkata buruk tentang orang. Ya dan memang karena dari pikiran yang negatif itu lalu tercetus kata-kata yang negatif itu tadi gitu Pak Boleh? Betul. Karena memang cara mereka melihat hidup dan manusia adalah seperti itu, negatif. Ya dan ini apa yang bisa kita lakukan sebagai anak? Satu-satunya cara menghadapi perilaku negatif itu adalah dengan menghindar atau tidak memberi respons. Jadi janganlah menanggapi bila orang tua berpikir atau berkata negatif. Berdiam diri saja. Pada akhirnya mereka akan berhenti sendiri bila kita tidak memberikan tanggapan apa-apa. Juga dengan kita berdiam diri dan tidak memberi tanggapan, mereka akan tahu bahwa kita tidak suka dan tidak menyetujui perbuatan mereka. Nah, harapan kita adalah mereka pun akan berhenti karena tahu bahwa kita tidak nyaman dengan perbuatan mereka itu yang terus soroti hal-hal yang buruk atau negatif. Memang kadang-kadang kalau didiamkan, justru kita ditanya gitu, tanggapanmu apa? Ada yang begitu Pak Gunawan ya. Saran saya adalah kalau ditanyakan begitu, kita berkata, ya saya itu nggak mau memberikan tanggapan, sebab nanti jadi panjang. Jadi kita bilang terus terang begitu. Ya misalnya mereka tersinggung, mereka tanya lagi, tapi apa pandanganmu? Kenapa nggak mau ngomong? Karena nggak mau panjang. Jadi udah, papa mama berkata begitu, itu yang papa mama lihat, ya udah saya dengarkan. Tapi ya saya nggak mau memberitahu apa yang saya pikirkan. Nggak usah. Karena kalau kita memberikan komen tertentu itu juga pasti salah juga gitu. Betul. Apalagi kalau kita nggak setuju dengan komentarnya, kita mau berkata bahwa orang ini nggak seburuk yang papa mama katakan, kita yang jadi bahan nanti diserang oleh mereka. Ya, jadi bumerang dengan kita sendiri gitu Pak. Jadi lebih baik didiamkan memang ya. Iya. Hal yang keenam apa Pak? Ada orang tua yang gemar menjelek-jelekan kita di hadapan adik atau kakak kita dan berbuat yang sama dengan mereka di hadapan kita pula. Jadi di depan kita menjelek-jelekan kakak adik kita. Di depan kakak adik kita menjelek-jelekan kita. Mungkin kita bertanya, mengapa kok mereka begitu ya? Sesungguhnya mereka menjelek-jelekan kita untuk memperoleh simpati dari kakak atau adik kita. Sudah tentu tidak apa ya orang tua bercerita tentang kita kepada kakak atau adik jika memang benar kita seburuk dan sejahat itu. Namun jika tidak, dapat kita simpulkan bahwa tujuan mereka adalah untuk mendapatkan simpati sekaligus dukungan untuk menghadapi kita. Kebanyakan orang tua yang tidak menyenangkan tahu bahwa mereka tidak menyenangkan dan tidak disukai oleh anak. Itu sebab untuk memperoleh dukungan mereka perlu menjelek-jelekan kita
di hadapan kakak dan adik supaya kakak dan adik misalnya marahlah dan menegur kita, dan mereka juga akan lebih berbelas kasihan kepada orang tua. Nah, itulah yang kira-kira diinginkan oleh orang tua kita dengan cara menjelek-jelekan kita di hadapan kakak atau adik kita. Ini kan sama dengan yang terdahulu kita bicarakan di sesi yang sebelumnya, mengadu domba antara suami dan istri, dan kalau yang ini mengadu domba antara saudara dan saudara gitu. Betul. Di sini memang beda tujuannya. Kalau mengadu domba yang kita bicarakan sebelumnya itu memang adalah untuk sengaja ya mau meretakkan relasi kita dengan pasangan. Kalau ini nih karena ya untuk mendapatkan dukungan. Sebab mereka itu sudah merasa kita ini enggak dukung, kita ini enggak suka dengan perbuatan-perbuatan atau sikap orang tua kita yang kita anggap enggak benar. Nah, mereka tuh enggak mau tuh nanti anak-anak semuanya jadinya tuh sepakat, sehati, enggak suka dengan mereka. Nah, supaya mereka aman, ya udahlah mereka menjelek-jelekan kita di hadapan kakak atau adik kita supaya mereka berada di pihak orang tua kita. Jadi kita lah yang dikucilkan sendirian. Seperti itu tujuannya. Tetapi lama-lama kan anak-anak ini juga memahami akan sifat dari orang tuanya ini. Lalu mereka kan bisa menjadi menyatu gitu Pak Pol ya, menghadapi orang tua ini. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi cara memperoleh simpati seperti ini nggak sehat ya. Dan juga yang tadi Pak Gunawan udah ngomong nggak berlangsung lama. Tinggal tunggu waktu, semua anak akan tahu bahwa mereka pernah menjadi korban, bahwa orang tua pernah menjelek-jelekan mereka pula. Pada saat terbongkar, sudah tentu reaksi kakak dan adik bukan memberi simpati kepada orang tua, sebaliknya malah bertambah tidak simpati terhadap orang tua. Mereka tidak akan mempercayai apa yang orang tua katakan begitu saja. Dengan kata lain, kesimpulannya ya, orang tua yang gemar menjelek-jelekan anak akan menuai konsekuensinya. Akhirnya anak-anak semuanya itu tuh nggak mau lagi percaya apa yang orang tuanya katakan, karena tahu bahwa inilah kebiasaan orang tua yang nggak baik. Kalau sama kami jelekan kakak, kalau sama kakak jelekan kami, supaya mendapatkan dukungan yang mereka inginkan. Ya kan itu sama saja dengan berbohong terhadap anak-anaknya Pak. Berbohong dan juga jadinya memfitnah Pak Gunawan, karena memang menjelek-jelekan yang sebetulnya nggak seperti itu. Ya jadi tujuan utamanya apa Pak dengan mengadu domba ini? Tujuannya adalah supaya anak itu tuh akhirnya berpihak pada dia, sayang kepada dia, dan ya membela orang tua untuk menegur atau menyalahkan yang satunya lagi. Jadi mereka itu tuh karena tahu ya bahwa ya mereka bukan orang tua yang disenangi oleh anak-anaknya karena memang sifat-sifatnya. Jadi mereka perlu ya mendapatkan dukungan dari 1-2 anak. Nah, kepada hal 2 anak itulah si orang tua akan cerita hal-hal yang buruk tentang anak yang lain itu. Nah, setelah kebohongan ini terbongkar, anak-anaknya menyadari bahwa mereka diadu domba. Itu bagaimana reaksinya? Biasanya orang tua memang ya akan mengambek, merasa dibuang, membuat kita anak-anak jadi rasa bersalah. Nah, sudah tentu ya kita nggak boleh memang membuang orang tua. Seperti apapun ya, udah kita terima ini orang tua kita. Yang penting adalah kita ini semuanya udah saling tahu bahwa mama atau papa seperti itu. Jadi ya waktu mereka ngomong, udah dengarkan saja, tapi kita nggak usah mempercayainya. Iya. Hal yang ketujuh apa Bapak? Ada orang tua yang egois, menuntut anak untuk membahagiakan dan mementingkan mereka di atas kepentingan siapapun. Ya, ada orang tua yang jauh lebih memikirkan dan mementingkan kebutuhan serta keinginan mereka pribadi ketimbang kita anak-anaknya. Bila kita tidak sanggup membahagiakan mereka, maka mereka akan terus membicarakan kita dan membuat kita merasa bersalah. Yang menyedihkan adalah orang tua yang seperti ini benar-benar tidak peduli seperti apa letihnya kita mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka. Bagi mereka, hidup berputar di sekitar mereka. Jadi tidak ada yang dipikirkan kecuali diri sendiri. Mereka harus selalu dibahagiakan,
tidak soal caranya. Sebagai contoh, ada orang tua Pak Gunawan yang benar-benar mengharuskan anaknya setiap hari datang. Padahalnya anaknya juga repot, punya anak juga, punya keluarga, kerja udah capek, nggak bisa harus datang setiap hari. Kalau nggak datang jadi masalah, begitu. Pokoknya mesti membahagiakan hati orang tua. Nggak boleh tuh orang tuanya sedikit pun sedih. Anaknya yang harus bertanggung jawab mengupayakan kebahagiaan itu. Nah, sifat egois ini apakah muncul setelah pasangan itu meninggal atau walaupun masih ada pasangannya bisa seperti itu, Pak? Bisa, Pak Gunawan. Memang nggak mesti setelah salah satu udah meninggal, enggak. Sifat egois itu bisa terus memang ada ya pada diri orang tua atau pada diri kita juga nanti setelah kita tua. Iya, jadi sebenarnya tujuannya kan supaya dia bahagia. Iya. Tapi kalau caranya seperti itu kan tidak betul loh. Betul, jadi ya karena mereka memang nggak memusingkan kita ya. Kita ini seperti apa, pontang-pantingnya apa, susahnya apa, enggak. Pokoknya yang penting mereka bahagia. Jadi ya mereka akan terus menuntut, mereka akan terus egois. Nah, bila orang tua seperti itu ya, kita harus membuat batas yang jelas antara kita dan mereka. Kita mesti menyatakan bahwa kita tidak sanggup membahagiakan mereka. Sebab hanya mereka sendirilah yang mampu membuat diri bahagia. Jadi tugas kita adalah menyadarkan orang tua bahwa tidak ada yang dapat membuat mereka bahagia selain diri mereka sendiri. Dan bahwa kebahagiaan sejati keluar dari kerja keras untuk membahagiakan keluarga, bukan diri sendiri. Sebaliknya, makin kita egois, makin kita merasa tidak bahagia. Kita lihat ini kan Pak Gunawan dalam kenyataan hidup, orang tua yang memikirkan kebahagiaan satu keluarga di hari tuanya paling bahagia karena kita anak-anak sayang mereka, ingin membahagiakan mereka. Tapi kalau orang tua hanya memikirkan diri, kebahagiaannya sendiri, nggak memikirkan kebahagiaan keluarga atau anak-anaknya, nah sudah tua justru akan merambah karena kita anak-anak juga nggak suka dengan orang tua kita yang hanya mementingkan kebahagiaan, nggak memikirkan kebahagiaan kita anak-anaknya. Iya, bahkan sifat egois ini bukan hanya menuntut bahagia di dunia. Dia bahkan menuntut kalau nanti dia sudah tidak ada itu masih tetap minta diperhatikan, Pak Bos. Ada. Entah kamarnya atau fotonya atau apa, bahkan untuk orang-orang tertentu itu harus diadakan upacara-upacara tertentu gitu. Betul. Betul, jadi ada yang seperti itu, benar-benar mereka itu tuh ya hanya memikirkan diri sendiri ya, yang penting merekanya bahagia. Nah, anak-anak lah yang bertanggung jawab untuk membuat mereka bahagia. Jadi ada aja lah yang mereka minta dari kita anak-anaknya, dan mereka nggak peduli dah seperti apa kita udah pontang-panting hidup ini. Ya itu, kan apa buat anak-anak ini menjadi suatu beban tersendiri gitu loh Pak Wal. Untuk mengurusi yang sekarang aja sudah sibuk, masih dibebani dengan hal-hal yang akan datang. Betul, betul. Belum lagi, misalkan nih ya, kita juga sudah ada umur ya, kita juga udah nggak muda lagi, orang tua kita sudah agak tua, kita juga sudah mulai sakit-sakitan lah, ada masalah keterbatasan lah, anak-anak kita juga sudah besar, punya kebutuhan yang juga nggak kecil. Jadi kita bisa stres berat Pak Gunawan, karena kita merasa kita dihantam kanan kiri, dituntut kanan kiri, dan kita sendiri sebetulnya udah mulai terbatas. Iya. Masih ada lagi kira-kira Pak Bos? Yang terakhir, yang ke-8 adalah ada orang tua yang perhitungan mengharuskan kita membayar balik semua yang pernah mereka keluarkan untuk membesarkan kita. Dengan kata lain, mereka menuntut kita membalas budi, sebab bagi mereka membesarkan anak sama dengan menginvestasi uang mereka. Tidak bisa tidak, bila kita dibesarkan oleh orang tua yang perhitungan, dapatnya kita berusaha untuk bebas utang. Kita tidak mau berutang budi, sebab kita tahu nanti kita akan ditagih. Mulai dari uang sampai pengorbanan, semua diingat dan dihitung. Setelah itu ditagihkan kepada kita anak-anaknya. Nah, jika orang tua kita seperti itu, tidak bisa tidak kita memang harus memenuhi tuntutan mereka.
membayar utang dengan cara menyuplai kebutuhan mereka. Jika memungkinkan, justru berilah lebih daripada yang mereka tuntut kalau memungkinkan. Tujuannya satu, yaitu agar mereka belajar untuk bermurah hati. Sebab mereka hanya dapat belajar untuk bermurah hati jika mereka melihat dan menerima kemurahan hati. Singkat kata, bila kita memberi respons yang sama, perhitungan, maka siklus perhitungan tidak akan pernah putus. Kita hanya dapat memutusnya bila kita mulai menerapkan konsep kasih karunia, yaitu memberi lebih daripada yang seharusnya kepada orang yang tidak selayaknya menerima. Iya, Bapak, kalau kita memberi apa yang diminta oleh orang tua kita, walaupun kita mampu gitu Bapak ya, apakah itu tidak membuat dia makin meningkatkan tuntutan untuk diberikan haknya gitu, menurut dia? Bisa ya, mereka akan minta lagi. Nah, tentu ya kita akan lihat ya apakah permintaannya itu tuh baik untuk kita turuti apa tidak. Kalau tidak ya kita memang harus berkata, maaf, saya kira saya tidak bisa berikan ini kepada papa atau mama. Jadi nggak apa-apa sekali-sekali menolak. Nah, yang saya mau tekankan memang adalah jangan membalas. Saya ngerti kita manusia ini ya bisa jengkel Pak Gunawan. Kalau orang tua itu perhitungan, membangkit-bangkitkan apa yang mereka dulu keluarkan, seberapa banyak mereka keluarkan untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita. Dorongan kita adalah pokoknya saya akan bayar semua sehingga nggak ada utang 1 sen pun. Nah, biasanya kita begitu tuh. Dan kalau kita rasa kita udah bayar lunas semua utang itu, udah kita nggak mau tahu lagi tentang orang tua kita. Nah, ini saya ngerti ya, kita bisa begini, tapi kalau bisa kita jangan sampai seperti itu. Karena orang tua kita itu yang menuntut kita membayar lunas utang-utangnya adalah orang yang memang nggak mengerti konsep anugerah. Kita ini anak-anak Tuhan, kita tahu kita diselamatkan oleh anugerah. Kita nggak layak menerima, tapi kok Tuhan berikan kepada kita. Jadi sama ya, kita kepada orang tua juga kita terapkan konsep anugerah. Sewaktu kita memberi, kita berkata, kita memberi bukan karena ingin membayar budi, melainkan karena Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam anugerah. Nah, jadi biar orang tua melihat dan belajar gaya hidup anugerah dari kehidupan kita. Sewaktu memberi, kita tidak pernah menghitung-hitung. Dan biarlah mereka pun melihat bahwa Tuhan setia dan terus memberkati kita. Sebagaimana dikatakan oleh Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Jadi biar orang tua melihat bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan justru menambahkan kepada kita, bukannya mengurangi. Bukannya kita jadinya miskin gara-gara memberi dengan bebas, dengan murah hati kepada orang, termasuk kepada orang tua. Enggak loh, justru Tuhan tambahkan. Jadi biarlah orang tua melihat bahwa inilah gaya hidup yang Tuhan inginkan, gaya hidup kasih karunia. Tapi biasanya ketika mereka melihat bahwa kita mendapat berkat baru dari Tuhan, tuntutannya juga baru lagi, Bapak. Iya, bisa Pak Gunawan. Ada orang tua yang begitu. Kamu kan sekarang udah lebih ada, kamu sekarang udah punya ini, ya kamu tolong dong pikirkan kami. Ada Pak Gunawan ya. Jadi ya kita lihatlah apakah memang kita bisa memberi apa enggak, apakah memang orang tua kita perlu apa enggak. Kadang nggak perlu, ya kita harus katakan bahwa maaf Pak, maaf, kalau perlu kami akan pasti berikan. Tapi kok rasanya nggak perlu, buat apa beli itu, buang-buang uang saja. Nah, ya kadang-kadang orang tua nggak terima. Orang anak kok perhitungan sama orang tua,
kami dulu nggak perhitungan sama kamu. Ya orang tua bisa ngomong kayak begitu. Tapi ya kita katakan, enggak ya. Papa mama kan tahu kami selalu memberi. Kami nggak pernah menghitung-hitung, enggak. Tapi memang untuk hal ini kami melihat kok memang nggak perlu. Jadi ya udah, yang ini nggak usah. Kalau yang lain yang perlu kami pasti akan penuhi. Ya, seringkali juga terjadi, walaupun kita mau memberi, Pak, pasangan kita itu belum tentu setuju dengan tindakan kita. Kalau kita tetap ngotot memberikan, kan ini bisa jadi masalah suami istri kita. Betul, betul sekali. Jadi memang kita mesti konsultasi dengan pasangan ya. Jangan sampai seperti ini ya. Kita mau memberi, akhirnya kita curi-curi, kita beri kepada orang tua kita. Jangan, soalnya kalau sampai pasangan kita tahu, kita akhirnya ribut dan nggak dipercaya lagi oleh pasangan. Jadi mendingan ya kita ngomong baik-baik, orang tua kita begini, gimana ya udah kita beri canda kepada orang tua. Iya, itu kalau memang ada persetujuan itu Pak boleh. Kalau enggak, kan kita nggak bisa paksakan untuk harus memberi. Betul, kadang-kadang nggak bisa ya. Karena pasangan kita nggak setuju misalnya buat apa, beli ini, beli itu, dan sebagainya. Kita coba ngomong, tapi ya kita juga dalam hati setuju, ya nggak gitu perlu juga. Kita hanya ingin menyenangkan hati orang tua. Mungkin dalam situasi seperti itu, kita ikuti saja apa yang pasangan kita katakan, karena memang kita harus memprioritaskan rumah tangga kita. Iya, Bapak sebelum mengakhiri perbincangan ini, apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Sekali lagi, ayahmu dan ibumu baik, maka kita dari dasar kita ada 10 perintah Allah ini, dan itu diletakkan yang pertama dari perintah untuk sesama manusia, Pak boleh. Berarti ini sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi orang tua bermasalah di hari tuanya, bagian yang kedua dan yang terakhir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran pertanyaan